Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai tema 1 sebelum kita PH ya di akhir Agustus. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke fokus pembelajarannya adalah PPKN. Oke, masih di tematik 1 kelas 6. Oke, fokus pembelajarannya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kemarin kita sudah membahas tentang arti dari makna ataupun nilai-nilai yang ada pada sila pertama dan sila kedua ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi sila ketiga. Next, oke. Pengamalan sila ketiga Pancasila atau makna sila ketiga Pancasila. Apa bedanya pengamalan dengan makna? Artinya pengamalan ini adalah aktivitas dari makna itu sendiri. Ketika kita sudah memaknai sebuah sila, maka kita akan mengamalkan ataupun melaksanakan ya. Nama lain mengamalkan adalah melaksanakan sila ketiga Pancasila. Sekali lagi bahwa Pancasila adalah pedoman hidup di Indonesia, pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengamalan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sebelum ke sana kita ingin flashback dulu deh. Persatuan Indonesia berarti berhubungan dengan sebuah kesatuan ya. Oke. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Oke, penduduk Indonesia juga tersebar di berbagai pulau. Namun ini tidak menyebabkan perpecahan bangsa. Hal ini karena tekad luhur para leluhur dan pejuang bangsa untuk bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oke, yang pertama di paragraf pertama ini, oke kita gunakan ini ya. Pakai highlighter. Oh, warnanya gini ya. Putih aja lah. Nah, kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Sebentar kita cek dulu sini ya. Kuning. Nah, kuning ini juga. Warnanya apa dong ya? Coba hitam. Nah, ini aja lah yang hitam. Baik, di paragraf pertama, jadi kita akan membahas bahwa jelas ini adalah sebuah kepastian kita hidup di Indonesia dengan penuh perbedaan. Oke ya, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita terima bahwa Indonesia, kita ditakdirkan hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, di mana negara ini penuh dengan sebuah pulau. Oke ya, di pelajaran IPS di ASEAN bahwa wilayah kita adalah wilayah terbesar dengan beberapa gugusan-gugusan pulaunya gitu ya. Di mana pulau satu dengan pulau yang lain mempunyai sebuah kehidupan. Kehidupan ini yang membentuk sebuah kebudayaan. Paham ya? Ketika orang mendiami satu pulau, ketika orang ya, hidup di satu pulau, pasti akan ada budaya. Karena manusia diberikan akal untuk berpikir, karena manusia diberikan akal untuk berkarya, maka karya itulah yang disebut dengan budaya. Paham ya? Oke, pelan-pelan. Seseorang manusia. Kalau seseorang berarti manusia, kalau seekor berarti kucing. Ya, kalau sebatang berarti pohon. Ini adalah seseorang berarti orang. Kalau orang diberikan ini nih, apa namanya, akal. Akal ini medianya adalah otak. Kalau otaknya dipelihara dengan baik, maka mereka bisa berpikir. Ketika manusia itu bisa berpikir, membuat karya, membuat penelitian, membuat hasil, itulah yang namanya budaya. Kebudayaan hari ini, kebudayaan yang kita terima ini adalah berkat dari karya ataupun karya dari nenek moyang kita. Bahasa. Pertama, bahasa. Luar biasa, di Indonesia banyak bahasa daerah. Dari mana itu bahasa daerah? Dari leluhur kita, cara mereka berkomunikasi. Iya kan? Oke. Paham ya? Maka
cara berbahasa dan berkomunikasi ini adalah bagian dari hasil berpikir seseorang. Maka budaya tidak bisa lepas dari hasil karya seseorang. Maka muncullah, karena ini pulau-pulau, muncullah berbagai macam budaya ataupun suku di setiap pulau. Kita cek satu-satu. Di Sumatera ada yang namanya suku apa? Banyak ya. Di Jawa banyak juga. Di Kalimantan ada suku Batak. Di Jawa ada suku Sunda. Di Sumatera ada suku Batak. Di Jawa ada suku Jawa, suku Sunda. Kemudian kalau ini suku Tengger kalau di Jawa Tengah. Nah, dan di Bali banyak lagi. Di Sulawesi juga banyak lagi. Oke, yang kedua adalah sebagai sebagai bagian dari bangsa yang besar, setiap warga negara Indonesia, Bapak bisa dulu gini, warga negara Indonesia harus turut serta dalam upaya menjaga persatuan bangsa. Bapak garis bawah di sini ya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengamalkan sila persatuan Indonesia. Berikut beberapa contoh hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka mengamalkan sila persatuan Indonesia. Baik, kenapa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Weh itu adalah pulau paling barat, sampai Merauke, satu kabupaten di Papua, dengan beragam beragam perbedaan. Kenapa ini tidak pecah? Ya, karena dibingkai dalam bingkai Pancasila yang isinya halus persatuan Indonesia. Oke, next, yang pertama, agar kita tidak terpecah belah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah menjaga persatuan dalam masyarakat. Jelas ini yang harus kita lakukan ya, kelas 6. Menjaga persatuan dalam masyarakat. Ya. Kemudian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Jadi kalau kita ingin bersatu, maka harus mengutamakan kepentingan umum dulu, baru kepentingan pribadi. Jangan mementingkan kepentingan pribadi baru umum. Kepentingan pribadi itu ya egois. Kalau kepentingan umum, kepentingan bersama. Oke ya, kepentingan bersama. Oke. Paham sampai sini? Bapak kasih contoh ya. Nah, jadi misalkan di dalam masyarakat ini terjadi yang namanya banjir. Contohnya banjir. Beberapa aliran sungai itu kan meluap nih. Aliran sungai meluap. Nah, kemudian masuk ke ruang-ruang ke rumah-rumah warga di lantai 1. Otomatis masyarakat ngungsi dong ke lantai 2. Otomatis masyarakat membersihkan dong. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah sama-sama bergotong royong untuk kepentingan umum. Apa kepentingannya? Bersama-sama membersihkan, bergotong royong, membersihkan wilayah yang terkena banjir. Oke ya. Itu yang paling utama. Setelah beres kepentingan umum, maka silakan untuk melaksanakan kepentingan pribadi. Let's go, yang ketiga. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Oke, sejauh ini apa yang telah kita perbuat untuk bangsa kita? Apa ayo? Sudah atau belum? Pertanyaannya, sudah atau belum? Kalau belum, mulai sekarang bertekad, cita-cita saya ingin mencerdaskan bangsa, Pak. Boleh. Berarti kalau mencerdaskan bangsa harus menjadi guru. Bangsa itu nama lain dari warga negara, ya. Kalau kita ingin mencerdaskan bangsa, mencerdaskan generasi berikutnya, kitanya harus menjadi guru. Ya, artinya gini. Tidak mesti harus jadi guru sih ya. Mencerdaskan bangsa itu jalannya banyak, tapi salah satunya adalah boleh menjadi guru. Oke. Pak, saya ingin bangsa Indonesia menjadi pribadi yang kuat dan sehat. Oke. Makanya saya ingin jadi dokter. Oh, silakan. Ya. Mau jadi dokter? Silakan.
Itulah bagian dari rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Oke, Pak, aku mah nggak bisa Pak jadi guru, Pak, aku mah nggak bisa Pak jadi ini. Minimal menjaga persatuan ini, agar tidak pecah. Contoh, jangan percaya langsung pada berita-berita yang belum terbukti atau hoax. Jangan percaya hoax, karena hoax itu salah satunya bisa menghancurkan, memperpecah persatuan bangsa. Ya, kita nih sudah punya HP. Bapak yakin kelas 6 udah punya HP ya? Punya WA kan? Oke. Pasti banyak berita-berita yang meneruskan tuh. Itu hoax atau fakta. Kita harus cek dulu. Jangan main sebar, jangan main share. Takut ketika kita men-share itu akan memperpecah persatuan bangsa. Ini bahaya. Ya, minimal begitulah ya. Oke, yang ketiga, cinta tanah air ya. Tentunya kita cinta tanah air. Saya cinta tanah ini, saya cinta Indonesia, tapi bukan berarti kita berhenti untuk mengkritik pengelolanya. Siapa pengelolanya? Pemerintah. Silahkan kalian untuk mengkritik pemerintah dengan sopan, dengan santun, nah, tapi tetap menjaga bahwa ini adalah Indonesia milik kita ya. Oke, cinta tanah air berarti bagaimana bentuk cinta tanah air? Ya menjaga sumber daya alamnya. Ya. Cinta tanah air itu hutannya dijaga, pantainya jangan dikotori. Oke. Kelestarian alamnya tetap dijaga, ekosistem alamnya tetap dijaga. Ya. Jangan jadi bagian pengecut dengan menebang pohon sembarangan. Jangan. Ya, tidak boleh. Atau kalian berenang di pantai seenaknya sampai menghancurkan karang, terumbu karang, ataupun ikan-ikan yang ada di laut, dibom misalkan, itu adalah sama saja kita tidak cinta tanah air. Oke, selanjutnya adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga ini adalah ada sebuah kepuasan, ada sebuah kebanggaan terhadap bangsa kita. Ya, nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah cintai produk-produk di dalam negeri. Kita bangga nih, ya, ada UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah lah ya. Nah, usaha yang telah dilakukan, kita beli nih dari penjual saudara kita beli nih dari bangsa kita bangga nih, ini hasil karya kita jual, kita beli sendiri. Ya, teman kita jual, teman kita usaha nih, buat usaha, nah kita beli. Nah, itu sama saja sebagai bangga sebagai bangsa Indonesia ya. Bangga dengan produk-produk Indonesia. Banyak di sini produk-produk Indonesia banyak. Jangan kata produk luar negeri aja yang bangga. Kita juga harus bangga sebagai bangsa Indonesia dengan mencintai dan membeli produk-produk Indonesia. Oke, next. Oke, silakan ini di screenshot dulu ya. Oke, ada motor. Selanjutnya kalau sudah selesai kita akan next ke sini. Nah, masih yang ketiga, tidak memusuhi suku tertentu. Nah, ini dia yang menjadi penyakit kita. Kalau dalam istilah sosial ada namanya primordialisme. Atau ya, primordialisme itu adalah rasa bangga berlebih akan suku kita sendiri. Oke ya, itu namanya primordialisme. Primordialisme ini adalah kebanggaan berlebih akan suku sendiri. Nah, yang namanya berlebihan tentu tidak baik dong. Ya, kita boleh bangga dengan suku kita, tapi bukan berarti berlebih. Nah, ada yang namanya etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang menjelek-jelekan suku lain dan membanggakan suku kita sendiri. Nah, ini sudah menjadi bahaya. Etnosentrisme akan memecah satu suku dengan suku yang lain. Kenapa? Karena sudah membandingkan suku kita dengan suku lain. Karena etnosentrisme sudah menghinakan suku lain dan membanggakan suku sendiri. Contoh, Bapak lahir di suku Sunda, berbahasa Sunda,
kebudayaannya kebudayaan Sunda, ada tata krama dan tata kesopanan berdasarkan orang-orang Sunda. Bapak bangga dengan bahasa Sunda, Bapak bangga sebagai bahasa Sunda, bahasa ibu kita adalah bahasa Sunda. Ya. Tapi bukan berarti harus membenci orang lain. Tapi bukan berarti harus membenci orang Jawa misalkan ya. Atau membenci suku-suku yang lain. Nah, kalau sudah terjadi permusuhan antar suku, suku Jawa berantem dengan suku Sunda, suku Sunda berantem dengan suku Batak, nah ini akan menjadi bahaya. Ya, akan menjadi sebuah pertentangan. Oke? Paham ya? Kalau toh memang pada masa lalu jika ada permusuhan antar suku, jika ada permusuhan antar kerajaan, dulu kan ada kerajaan ya. Kan sekarang kita berada pada kehidupan yang penuh dengan teknologi. Yuk sama-sama membangun antara satu suku dengan suku yang lain. Membangun apa? Persatuan Indonesia. Hilangkan kebencian, hilangkan permusuhan. Ya. Kenapa? Karena dulu pernah ada sebuah cerita. Nah, ada sebuah cerita antara suku Sunda kemudian dengan suku Jawa ini bermusuhan. Bukan sukunya, tapi kerajaannya. Nah, dulu ada kerajaan Pajajaran, kemudian bertarung dengan kerajaan yang ada di Jawa. Nah, kerajaan yang di Sunda itu kalah. Nah, sampai sekarang mengakar nih. Sampai ke orang tua mengakar. Sampai ke orang tua kita mengakar. Suku Sunda tidak boleh berteman dengan suku Jawa. Nah, ini adalah pemahaman yang salah ya. Masa lalu, biarkan mereka masa lalu. Pertempuran pada masa lalu antara kerajaan yang ada di Sunda dengan kerajaan yang ada di Jawa itu sudah selesai. Yang harus kita bangun sekarang adalah bagaimana membangun Indonesia dengan cara menjaga kerukunan antar suku. Suku Sunda menjaga perdamaian dengan suku Jawa pun menerima perdamaian dengan suku Sunda. Oke ya, seperti itu. Next, bersedia kerjasama dengan semua suku yang ada di Indonesia, sama ya. Ya, kita harus bekerja sama. Ya. Semua permasalahan bangsa, kalau tidak bekerja sama, ini nggak akan cepat selesai. Apapun itu. Apalagi sekarang lagi pandemi. Kita harus bekerja sama. Kita harus kompak melawan pandemi ini. Ya. Kita harus kompak nih. Harus 5M plus 1D. Sekarang ada 5M plus 1D. D-nya apa? Doa. 5M kalian sudah tahu ya? 1, 2, 3, sudah tahu itu. Semua bangsa Indonesia bekerja sama untuk melaksanakan 5M ini. Kemudian pemerintah sebagai pengelola negara bekerja dengan baik dan amanah, insya Allah pandemi ini akan berakhir cepat. Bapak jamin, 2022 sudah selesai. Kalau semua bangsa Indonesia bekerja sama melawan COVID. Kalau bangsa Indonesia bekerja sama melawan COVID dengan cara 5M plus 1D. Semua disiplin. Kalau tidak disiplin, nggak akan selesai sampai 2025 juga. COVID tetap ada, pandemi tetap ada, ya kan? Kita kan pengen sembuh nih, ekonomi kita pengen jalan lagi. So, beberapa akibat karena pandemi ini, ekonomi kita, orang tua kita mungkin sebagiannya ada yang di PHK. Syukur-syukur kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita masih bisa bekerja di masa pandemi ini. Satu ya, kunci untuk melawan COVID ini adalah bekerja sama semuanya, kompak. Minimal kita sebagai warga negara terapkan 5M 1D. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker double, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Satu lagi mencuci tangan pakai sabun. Yang satu lagi adalah berdoa kepada Allah SWT. Paham sampai sini ya? Oke. Semua suku di Indonesia kalau mau menjaga persatuan harus bekerja sama. Oke, next selanjutnya adalah mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda. Nah, ini
Kita sudah lama ya, hampir 2 tahun belum upacara lagi. Terakhir kalian upacara kelas berapa? Kelas 5 ya, kelas 5. Kelas 4. Kelas 4. Dan setelah pandemi tidak upacara lagi. Nah, kita rindu nih, Bapak rindu untuk upacara lagi. Oke, menghargai kebudayaan daerah lain. Tentu sama ya, kita harus juga menghargai kebudayaan daerah lain. Tentu saja kita harus menghormati. Jadi kita jalan-jalan ke tempat ataupun ke suku lain, kita juga harus menghormati aturan yang ada di sana. Istilahnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ketika kita masuk ke tanah Jawa misalkan ya, ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, ke Surabaya, itu kan kebanyakan adalah suku Jawa. Maka kita harus menghormati suku tersebut dengan cara mematuhi peraturan yang ada di suku tersebut. Ya. Oke, itu namanya saling menghargai antar budaya. Karena setiap budaya di satu tempat beda-beda. Ya. Oke, next. Baik, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Jelas ya udah tadi ya. Oke, masih. Silakan screenshot dulu deh. Sudah? Oke, baik. Selanjutnya, tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, permusuhan terjadi karena apa? Salah satunya adalah gibah, kalau enggak fitnah. Paham ya? Permusuhan terjadi karena satu orang mempengaruhi orang lain. Terjadilah permusuhan. Contoh, ini Renal, ini Ryan. Renal ini benci banget sama Ryan. Renal ini benci banget sama Ryan. Benci banget. Oke lah, nggak ada Ryan. Kemudian ini berlima nih. Ryan, ini Renal, ini Jaki, ini Jidan, ini Siroj, Akmal, Adrian misalkan ya. Kemudian perempuannya ada Khonsa, ada Zeta. Renal ini ngomong lah ya. Nah, ngomongin apa? Ngomongin kejelekan si Ryan. Kalian tahu nggak sih? Kenapa emang? Tahu nggak sih kelakuan si Ryan gimana? Nggak tahu tuh. Nah, nih walaupun dia udah hafal 30 juz ya, juz 30 ya, tapi dia suka nyuri sendal loh di masjid. Nah, itu sama saja menghasut. Itu sama saja mempengaruhi orang lain untuk membenci. Kalau sudah terjadi benci, maka akan terjadi sebuah pemusuhan. Yang tadinya tidak benci karena dipengaruhi oleh Renal, jadi benci nih 5 orang ini. Nah, maka terjadilah sebuah permusuhan. Permusuhan timbul dari sebuah gibah. Gibah itu ngomongin kejelekan orang lain dan itu tidak boleh. Paham ya? Oke. Menyebarkan fitnah dalam masyarakat, sama ya kayak tadi contohnya. Kalau tidak gibah pasti fitnah. Gibah ini membicarakan kejelekan orang lain. Tapi kalau membicarakan kebaikan orang lain itu bukan gibah. Ya. Walaupun faktanya benar ya. Walaupun si Ryan ini memang benar dia nyuri sendal gitu ya. Tapi bukan berarti harus diomongin dong. Nah, kalau diomongin berarti itu adalah gibah. Oke, next selanjutnya adalah tidak menyebarkan kebencian. Sama ya kayak tadi. Tidak boleh menyebarkan kebencian. Oke, menumbuhkan rasa kebangsaan. Nah, menumbuhkan rasa kebangsaan bisa dengan menghafal lagu-lagu nasional, menghafal nama-nama pulau, menghafal kebudayaan masing-masing suku, menghafal dan mengenali bahasa ibu di bahasa Indonesia. Kalian tahu bahasa ibu? Ada istilah bahasa ibu. Bahasa ibu itu kan induk itu kan pokok. Jadi bahasa ibu adalah bahasa yang sehari-hari yang digunakan di setiap daerah. Itu namanya bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu bukan ibu kita, bukan. Tapi pengambilannya karena ibu ini adalah sebuah pokok. Jadi bahasa ibu adalah bahasa yang biasa digunakan di setiap hari di setiap daerah. Kenapa? Karena Indonesia berbeda-beda nih, setiap daerahnya bahasanya juga beda-beda gitu. Maka dikenallah dengan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu ini
caranya harus dilestarikan. Ya, kita orang Sunda belajar bahasa Sunda, melestarikan bahasa Sunda dengan cara berbahasa Sunda dengan baik. Oke, kita orang Jawa melestarikan bahasa Jawa dan membiasakan berbahasa Jawa dengan baik. Oke ya, itu namanya menumbuhkan rasa kebangsaan. Oke, next, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Jelas ya ini ya. Ini harus menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga kerukunan di dalam masyarakat, ya. Kemudian tidak terbentur isu sara. Tahu sara? Sara atau sara? Sara ini ya, sara. Bapak tulis dulu deh. Oke. Sara nih. Ya, tidak boleh sara ini adalah tidak boleh memperpecah sara ini. Sa pertama emang esma cuma satu ya. Yang pertama adalah suku. Nah, suku ini agama. Ini ras. Ras kemarin Bapak udah sampaikan ya, ras. Nah, yang terakhir adalah antar golongan. Nah, ini adalah jangan memecah persatuan atau memecah sara ataupun isu sara ini tidak boleh ya. Suku, agama, ras, antar golongan. Ini tidak boleh, bukan tidak boleh, menimbulkan perpecahan di sini. Ya, disingkatlah dengan sara. Oke. Oke. Terima kasih. Nah, baik, ternyata sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya nanti ke poin 4 dan 5 ya. Poin tema 4 dan bukan tema 4, sila 4 dan sila kelima gitu ya. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.